Nyanyi dia. Campur sari bikin pohon campur sari. Lagu Batak dia. Lagu Batak dia. Gas mon, gas, gas, gas. Lupakan sejenak permasalahan S3-mu dia bagus, Simon. Nikmati hidupmu. Ku coba dulu ya, ku tes dulu. Alado alana, dia dopot cirna, hasia. Keren. Tua Molotung ngado nasala nahubay dengan pasingot hasian. Selama ini biar tahu kalian temannya trio itu si Janes. Setelah itu Michael Sinaga. Tahu kalian si Janes yang bilang-bilang Bapak Joko Widodo itu PKI? Kau itu Joko Widodo, kau PKI kau. Kau anak PKI kau. Memang betul dia PKI. Biar tahu kalian, kemarin-kemarin, ya kan, ini temannya trio ini orang-orangnya itu Sentana TV. Tapi sekarang ku tengok, ya kan, udah zaman gersang, ya istilahnya ya bisa selepel lebih tinggi daripada kemarin. Kalau kemarin kan cuma wartawan gitu. Ya kan, sekarang udah ke lawyer gitu. Mudah-mudahan Rismon, ya, mudah-mudahan besok-besok, ya, kau bisa trio sama Polda. Sama Kapolda, ya, Kapolda Metro Jaya. Tunggu tadi, kukira kau lagi nyanyi apa, lagu campur sari. Kalau nggak masih ngono gulumu, saiki wis malah dadi biru. Aku kira ternyata selera kami berbeda. Duduk lampi anyar sing tak sawang neng mripatku, malah bojo anyar sing mbok pamer keneng aku. Jadi gila kita, kok jadi bahas lagu kita? Ngomong-ngomong Mon, ada yang nyawer? Nggak ada yang nyawer. Ya nggak ada yang nyawer lah, kau kan bukan penyanyi, kau peneliti kau. Jadi sekalian aku mau umumkan, ini semakin dekat harinya. Jadi ya, Opung Parpelak bersama dengan Bapak Joko Widodo, minta maaf. Opung Parpelak bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara lainnya, ya, kami akan bertolak ke NTT tanggal 31 Juli 2026. Mau ngapain Opung Parpelak? Kita akan membersamai dan juga kita akan meliput, ya, apa yang terjadi di NTT nantinya ketika Bapak Joko Widodo datang ke sana. Dan ingat, ya, ku bilang sama kalian, ya, jangan pernah kalian ragukan bagaimana pengorbanan daripada Opung Parpelak dan teman-teman YouTuber Nusantara. Ya, ku bilang sama kalian dengan jelas bahwasanya Opung Parpelak pergi ke Lampung dan juga ke NTT dengan biaya sendiri. Ya, biaya mandiri. Ya, kalau nggak percaya kalian cek aja nomor rekening Opung Parpelak di bawah. Jangan cuma dicek, kalau bisa diisi. Lumayan, bantu-bantu uang untuk beli Shopee. Apa Opung Parpelak? Shopee. Apa itu Shopee? Shopee itu sejenis minuman ringan di NTT. Minuman ringan warna putih. Jadi kalau kita minum itu kayaknya lebih segar aja gitu otak kita. Ya, kalau nggak bisa Shopee, beli kopi, kan begitu. Ya, jadi bagi kalian, ya, yang kepengen, ya, ikut ke NTT, tapi kalian nggak punya waktu, kalian cuma punya uang, kalian bisa titip di sini.
Terserah kalian. Mau 300 juta, mau 500 juta, mau 1 miliar. Ya, yang penting dalam bentuk uang, bukan emas batangan. Bercanda, bercanda, bercanda. Aduh. Tahu kalian kemarin ya kan, di acara televisi ya, ini ada Adi Aswan ya, sekarang baru setelah itu ada si Ahmad Kozinudin kan begitu. Nah ya, yang kalau nggak salah yang online itu si siapa namanya itu, si Michael Sinaga kan begitu. Tahu kalian ya, kukiralah perdebatan panas itu terjadi antara Adi Aswan dengan Ahmad Kozinudin. Udah nggak panas lagi, biar tahu kalian. Yang panas itu justru ketika Ahmad Kozinudin ya berdebat dengan Michael Sinaga. Ahmad Kozinudin udah kekurangan gairah. Udah nggak enak lagi melawan Termul. Karena pecah fokus. Satu sisi dia harus melawan Termul, satu sisi dia harus melawan teman lama. Kalian perhatikan ini. Nah. Anda berharapnya ada dakwaan baru atau tidak untuk FIFA ini? Ya kalau saya melihat, kan kemarin jaksa itu bukannya nggak bisa mendakwa atau sengaja mendakwa jelek. Memang kasusnya tidak ada tindak pidana di sini. Tindak pidananya di Karang-Karang, ya kan? Itu semua ada di podcast saya yang didiskusikan dengan Pak Roy. Tapi itu tindak pidananya memang nggak ada gitu loh. Nggak begitu, dakwaan itu cacat formil, belum masuk ke materialnya. Iya, Bang. Bukan begitu. Tunggu dulu, Bang. Siap, Bang. Kita Ya, Anda formil aja, belum masuk ke oke, Bang Michael. Ya kan, yang sebelah sana mengatakan bahwasanya tidak ada pidananya. Sementara Ahmad Kozinudin ya jelas-jelas mengatakan bahwasanya ini ada tindak pidananya. Aku bilang sama kalian, kalau kayak gini model Ahmad Kozinudin ya, berpikir lurus, ngomongnya lurus. Contohnya dalam waktu 3 minggu kuizinkan dia masuk ke dalam YouTube Nusantara. Sekjen, tinggal tanda tangan. Jadi biar tahu kalian ya, kalau kau perhatikan selama ini ya, mereka itu bisa dikatakan kayaknya seolah-olah punya kekuatan besar kan begitu. Nah setelah mereka mempreteli diri sendiri lewat keluarnya Aigi Sujana dan Mehari Lubi, setelah itu Rismond ya, setelah itu Roy Suryo memecat kuasa melepaskan kuasa daripada Ahmad Kozinudin, sekarang mereka jadi buyar. Kalian tahu ya, sekarang ini kalau kau perhatikan sekarang masa pendukung Roy Suryo sama Siti udah gak seberapa lagi. Karena apa? Mereka udah pecah ya. Ternyata bukan hanya tokoh-tokohnya saja pecah ya, masanya juga pecah. Kalian tahu Menu? Menu itu yang selalu rajin, dia itu turun ke lapangan sama Ibu Susi, Ibu Mary kan begitu. Mereka lebih memilih ya untuk bergabung dengan Ahmad Kozinudin dibandingkan dengan Roy Suryo. Ya, itu lucunya biar tahu kalian. Jadi bisa dikatakan ya gimana ya mau ku bilang ya. Jadi nggak usah kalian terlalu percaya ya, dan juga Polda sebetulnya kalau misal aparat penegak hukum lebih tepatnya nggak usah lagi takut dengan gertakan-gertakan Roy Suryo. Karena apa? Udah nggak ada apa-apanya lagi masa mereka. Gitu dia. Dan tahu nggak kalian ya, mereka sudah mengajukan prapit ketiga. Kalian tahu untuk apa? Minta ganti rugi. Berapa besarannya? Katanya sekitar 200 juta. Roy sudah mulai memperhitungkan ya kan, kalau dikonversi ya kerugian material dia seberapa. Aku nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini, itu harus dihitung. Padahal satu hari itu aku bisa bikin ini, bisa bikin itu, harus dihitung. Jadi katanya kalau total kerugiannya 200 juta. Dan katanya akan dikembalikan kepada negara. Katanya
Katanya si Roy. Kita dengarkan aja. Permohonan ganti rugi atas putusan dari pra peradilan yang pertama. Jadi ini sebenarnya amanah yang waktu itu disampaikan oleh hakim pra peradilan untuk kita mengajukan ganti rugi secara permohonan terpisah. Itu aja. Rencananya sampai berapa, Om? Itu nanti tunggu dari para kuasa hukum ya. 10 ada? Nggak tahu lah. Gitu, Karena tunggu aja. banyak pihak yang menilai dengan Om Roy ngajukan perkara ini seperti mengulur waktu. Oh, nggak ada yang mengulur waktu. Nggak ada sama sekali. Ini amanah dari KUHAP yang baru. Kita undang-undang hukum acara pidana yang baru. Dan tidak ada batasan. Prapit itu harus diajukan berapa kali. Itu aja. Mungkin untuk profit ketiga hari ini Ya. kan ada kerugian tadi Ya. yang disebut. Apa aja mungkin yang Ya, bisa? kerugiannya adalah kita mengajukan sebuah angka. Angka itu sudah dihitung berdasarkan aturan. Jadi kita tidak sembarangan mengajukan angka. Kita juga tidak kemudian minimal banget ya. Misalnya nanti mengajak kalau misalnya kita ajukan Rp1. Buat apa berhari-hari sidang untuk kemudian Rp1 gitu ya. Nah, kita mengajukan senilai apa yang misalnya kalau waktu itu dikonversi. Kerugian saya dalam 1 hari itu dikonversi. Misalnya saya harusnya bisa menghadiri apa, perjalanannya berapa, transportasi. Dan sekali yang penting, kalaupun itu insya Allah disetujui, ya itu tidak akan masuk ke saya selaku pribadi, enggak. Itu akan saya kembalikan kepada negara yang melalui mekanisme dari para kuasa hukum nanti akan mengatur. Ada nominalnya berapa bisa di Ya nominalnya sekitar 200-an lah. 200 juta. Oke, makasih. Gini aja, Mas Roy, kasih aja kepada kejaksaan gitu. Mana tahu kan, ya, ketika kau simpan di kejaksaan, ya, 5 tahun lagi, ya, itu bisa berbunga sehingga bisa kau dapat batangan emas. Mana tahu, ya kan titip aja di kejaksaan. Ya kan, mana tahu soalnya apa bilang, ya kan, itu kemarin itu yang dibilang Jampitsus itu katanya itu barang titipan kan. Uang titipan juga untuk membangun pesantren. Jadi daripada kau kembalikan kepada negara, lebih bagus ya kau nambah pahala bikin pesantren. Caranya bagaimana? Ya titip uangmu ke Jampitsus. Aduh, tapi enggak lah. Kalau Roy ini hatinya mulia, yakin aku. Yakin lah ya, kenapa enggak ya? Tapi masalahnya, ya Prapit ketiga, tahu kalian masalahnya, Prapit ketiga ditunda karena apa? Jaksanya nggak datang. Pihak kejaksaan nggak datang, kawan-kawan. Kita dengar. Sidang pra-peradilan jilid ketiga Roy Suryo yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditunda hingga 29 Juli 2026. Ya, penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang pra-peradilan yang dilayangkan oleh Roy Suryo terkait ganti rugi atas pengabulan perkara pra-peradilan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sidang pra-peradilan jilid 3 Roy Suryo ini ditunda hingga 29 Juli 2026 pekan depan. Penundaan disebabkan oleh ketidakhadiran pihak kejaksaan selaku turut termohon dalam perkara tersebut. Untuk itu, Hakim Tunggal memutuskan untuk menjadwalkan ulang persidangan guna memastikan kehadiran seluruh pihak terkait. Hari pertama, ketika Nggak jadi dapat duit si Roy. Nggak jadi dapat duit dia. Nggak jadi dapat duitnya 200 juta. Ditunda Roy, ditunda. Sabar kau. Tanggal 29. Ingat kali aku tanggal 29 hari Rabu, ya kan? Karena apa? Ya, karena hari Selasa tanggal 28 aku berangkat ke Jakarta menuju NTT. Menuju NTT kita, ya kan? Nah, mau ngapain? Mau para bela ada deh. Jadi kita akan menemani Bapak Joko Widodo di NTT. Pokoknya mulai dari sekarang sampai hari H nanti tanggal 31 ya, aku akan terus memberitahukan kepada kalian bahwasanya sekarang udah H-7 ya. Ini udah H-6, H-5 NTT. H-1 OTW NTT. Ren gak jadi dapat duit dia. peralihan kami selaku pemohon, itu kamilah yang kemudian akan membacakan permohonan kami apa.
terhadap termohon dan juga terhadap turut termohon. Jadi kami itu tidak bisa kemudian santai-santai. Hari pertama itu hari kita, baru hari kedua besok itu jawaban dari seharusnya termohon dan juga turut termohon. Kemudian kami juga harus langsung memberikan jawaban hari itu juga, yaitu berupa replik dan juga mereka kemudian duplik. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan kali ini, Royo mengajukan gugatan untuk menuntut ganti rugi kepada pihak Polda Metro Jaya dan Kejaksaan sekitar 210 juta rupiah atas upaya paksa yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Ya, bukan nggak jadi, ya ditunda Roy, sabar. Sabar Roy, 3 hari lagi. Sabar. 3 hari lagi, bisa sabar kan? Aduh, dan tahu nggak kalian? Ya Sugi Nur ngamuk-ngamuk dia gara-gara apa bilang? Sugi Nur ngamuk-ngamuk gara-gara Roy Suryo menang pra peradilan, ya tiba ya eksepsinya diterima. Bayangkan, udah bisa kita tebakkan dia ini kelompok siapa? Dia kelompoknya Ahmad Kojiduddin. Kita lihat. Kurang jahat bagaimana? Dengan dikabulkan eksepsi Dr. Tifa, maka batal semua tuduhan jaksa. Akhirnya sidang tidak dilanjutkan dan akhirnya Jokowi selamat tidak datang ke pengadilan. Kan itu intinya. Intinya saya sebut 2 nama saja, Dr. Tifa dengan Pak Roy Suryo. Kurang apa? Kurang jahat bagaimana? Dari mana uangnya? Kebanyakan teriak kok, kapan dakwahnya? Teriak mulu perasaan. Di mana-mana sebagai seorang pendakwa, sebagai seorang pemuka agama, harus bisa meneduhkan jamaahnya, meneduhkan umat. Bukan begini caranya, dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit ijazah. Kok lebih sering sih ngomongin masalah ijazah palsu dibandingkan saya baca kitab suci? Yang dibahas tuh ayat-ayat, ya dibahas itu kisah Nabi. Ini lebih banyak dia membahas ijazah daripada kisah-kisah agama. Aduh. Dan tahu enggak kalian ya? Jadi ini bisa membuktikan bahwasanya ya, bukan cuma si Menu, tapi Sugi Nur juga lebih ikut Kojiduddin daripada Roy Suryo. Aduh. Ya, nah ini aku bilang sama kalian ya. Siapa namanya si Yasena ya, Yasena itu ya salah satu pengacara daripada Roy Suryo ya, di dalam sebuah debat ya, dia itu menyembunyikan ya, dan dia menyangkal bahwasanya ada ya bagian atau ada part dari hakim yang mengatakan bahwasanya ya diberikan kesempatan kepada kejaksaan ya untuk memperbaiki, kepada jaksa untuk memperbaiki dakwaan. Makanya aku bilang, ini dari mana ini kuasa hukumnya nih? Kita dengar kita. Hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Oh, enggak. Ini saya rekaman nih. Kalau soal itu kita silahkan melakukan perlawanan. Daripada tersesat. Advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHP. Demikian. Kalau kembali lagi itu pilihan-pilihan itu ada di pihak kejaksaan. Makin panjang dong nanti kalau misalnya. Enggak juga, perbaikan sebentar-sebentar kalau dia mau melakukan. Tapi kembali lagi, kalau dia melakukan perbaikan atau dia memilih banding gitu ya. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana dengan Pak Roy. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Hipnu. Kalau betul dia memilih untuk memperbaiki, maka juga dia harus memperbaiki dakwaan yang ada di Pak Roy. Menurut pasal 76 kan dimungkinkan 7 hari sebelum dimulai tanggal sidang. Jadi ya hak jaksa. Nanti kami kembalikan bagaimana jaksa bersikap terkait putusan setelah ini. Sekalipun kalau kami dari korban lebih mengharapkan lebih cepat lebih baik. Artinya ya sudahlah, lakukan perbaikan. Toh juga masalah sepele ya. Soal penggunaan pasal 310 dan pasal 433 di KUHP lama KUHP baru yang memang tidak mungkin dicantumkan dalam sebuah dakwaan. Harus memilih sesuai asas lex favorio ya.
mana yang menguntungkan maka itu yang digunakan. Kalau Mau pakai yang lama-lama, yang baru-baru, tidak boleh dua-duanya. Kalau Pak Jokowi responnya apa? Pasti udah denger dong Beliau hasilnya. memberikan kepada kebijakan kejaksaan. Beliau mempercayai ini. Lebih kecewa karena kan kemarin kan minggu lalu aja udah mengumpulkan teman-teman enggak UGM juga, nih Mbak. untuk siap-siap datang. Justru kan sebenarnya kan dengan begini kan dakwaan akan disempurnakan. Oh. Semakin disempurnakan semakin baik dong untuk nanti pokok perkara. Jadi bagus-bagus saja. Eksepsi ini kan salah satu proses untuk menguji formalitas dari sebuah dakwaan. Daripada sudah berjalan jauh baru diperbaiki, maka di tahap awal lah dilakukan kesempatan perbaikan. Nah, setelah diperbaiki nantinya kan dakwaan lebih sempurna dan lebih bagus untuk pemeriksaan pokok perkara. Jadi jangan pede dulu untuk Masro ini, Bang. Enggak, hakim tidak mengatakan pasal 75 ayat 4. Artinya untuk perbaikan tuh nggak ada. Silahkan melakukan perlawanan. Oh, enggak. Ini saya ada rekamannya. Kalau soal itu kita silakan melakukan perlawanan. Daripada tersesat jadi hal-hal seperti itu ini saya langsung yang dimintanya untuk perlawanan gitu. Ini saya suara hakimnya langsung nih. Biar silakan. clear ya. Itu jelas sekali kok. Jadi ini biar nggak tersesat. Ini semoga kedengeran ya. Advokat terdakwa. Demikian putusan yang diambil oleh majelis atas perlawanan dari terdakwa melalui tim advokatnya. Kepada penuntut umum bisa menggunakan ketentuan pasal 206 ayat 4 untuk melakukan perlawanan atau akan menggunakan pasal 75 ayat 4 KUHAP. Demikian. Kalau jelas, pasal 75 ayat 4, jelas pasal 75 ayat 4 itu perbaikan. Betul. Perbaikan. Ini kan udah perbaikan atau perlawanan gitu maksudnya. Perlawanan. Jadi kalau ini kan jelas ya tadi. nggak bisa di pasal 74-nya nggak disebutkan untuk terkait perbaikannya. Yang jelas di situ perlawanan yang terakhir dikatakan oleh hakim. Di pasal 200, nah, Bang. Iya betul, pasal 26. Jangan kita sesatkanlah publik ini jelas. Bukan disesatkan, semua dilihat dari semua sudah pada nonton. Iya sudah, semua udah pada nonton dari awal gitu kan. Jadi maksudnya gini Bang, saya perjelas dulu dari apalagi sorry Bang, apakah di sidang saya di situ Bang? Saya ngerekam langsung. Saya memang Bang Refli duduk sebelah. Betul, nggak di sidang tapi saya melihat langsung. Sama apa bedanya? Saya melihat langsung di ruangan itu kan itu menjadi viral live kan gitu. Sama jadi aja. maksudnya dari pengacara Roy Suryo, dari kubunya Roy Suryo adalah ini dianggap sudah selesai. Udah selesai. Nggak ada lagi mau bentuk Kalau perlawanan, untuk tingkat pengadilan negeri, menurut apa? bukan tidak boleh memperbaiki, perintah hakimnya mengatakan silakan melakukan perlawanan gitu loh. Bukan tidak boleh memperbaiki. Wah, itu sesat, Bang. Wah, itu, ya ini rekamannya jelas kok. Ya silakan. Ini rekamannya jelas, jangan berpendapat. Ini fakta. Silakan. Dan norma pun jelas ya di pasal 75. Pasalnya jelas ya. Ya, kaitan dengan ini kan namanya putusan selah. Putusan selah berarti kalau saya bacakan lagi di pasal 75 nih. Normanya ya. Kalau 75 ayat 4. Dalam hal surat dakwaan batal demi hukum sebenarnya dimaksud pada ayat 3. Hakim memberi kesempatan satu kali kepada penuntut untuk memperbaiki dan mengajukan kembali surat dakwaan kepada pengadilan negeri. Jadi maksudnya adalah selain ini norma, masih bisa juga jalan hakim ya. dalam putusan tadi, tapi tidak bisa cacat formil dibatalkan nggak bisa. Dua kemungkinan. Nanti kita lanjutkan lagi perdebatannya. Memperbaiki. Kita lanjutkan perdebatannya, kita jeda sejenak ya. Kita dengar. Mau kau tutup-tutupi? Kau kira apa namanya kualitas pengacara Bapak Joko Widodo kayak sebelah sana? Orang-orang paten ini, Bang. Nggak main-main ini kawan. Aduh. Ya, jadi kita bisa lihat ya bagaimana semakin hari aku perhatikan semakin menyenangkan gitu permainannya. Ini menjadi tontonan yang lebih luar biasa daripada sinetron. Ya, jadi itu dulu dari Bung Parmela. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan
semangat, ayo maju. Tapaki jalanmu dengan ilmu, nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.